Yang susah adalah bagaimana kita bisa latihan dengan mindset yang sama, dengan visi yang sama, sedangkan kita di dua tempat yang berbeda. Nah itu lumayan susah, cuma kita selalu menganggap semua itu challenge. Semuanya dari nol, bareng-bareng, sampai jadi juga semuanya jadi bareng-bareng. Hai, aku Jamie dari Baksal. Aku ada head choreographer dari Rewind Indonesia 2021. Singkat cerita, kenapa aku bisa ada di Rewind ini? Shout out buat Reni dan Natia karena mereka berdua yang mengajak dan melibatkan aku di project ini. Awalnya Reni telepon, dia hanya mau aku untuk mengkoreografikan di beberapa part aja. Cuman alhasil setelah itu aku diajak untuk meeting, dan ternyata meeting itu adalah meeting bersama para inisiator. Mereka itu sangat-sangat open mind dan mereka menghargai saya, padahal waktu itu aku benar-benar stranger yang tidak sama sekali mereka nggak kenal. Mereka bisa tanya pendapatku, terus kayak mungkin lebih brainstorm sama bertukar pikiran saat itu. Terus ya alhasil setelah dari situ aku menyampaikan pendapat, terus aku memberikan beberapa rekomendasi video, dan akhirnya aku menjadi head choreographer di Rewind Indonesia 2021. Ada beberapa yang harus dipermak karena waktu awal, waktu 0% itu kita cuma dikasih garis besarnya doang. Maksudnya kita juga masih menerka-nerka nih semuanya. Dari segi visual, video. Nah itu enaknya diapain. Nah kita ngerapiinnya itu via Zoom. Jadi Jakarta sama Surabaya itu kita cuma latihan via Zoom aja. Jadi kita lumayan susah maksudnya nyamainnya. Dan yang lampu change-nya lumayan signifikan karena awalnya kita pakai HP, terus dikasih ide kalau itu tuh kayak karet, terus kita bisa ada sensornya di touch, jadi koreo lampu ini ada nyala matinya juga itu. Pada saat kita adegan lampu itu symbolize hope, harapan. Jadi kan ibunya mati tuh, jadi kita ngasih harapan ke ibunya kalau dia bisa bangkit kembali, ibaratnya kayak gitu. Jadi beberapa banyak versi sih, like Happy Baksal kali ini di Rewind. Terus the ending kita somehow kayak celebration karena ibunya sudah jadi mother nature kayak gitu. OTW-nya jam 3:30, nyampe sana udah kayak masih gelap, kita masuk masih tidur-tiduran, masih pada ngantuk, tapi kayak aku suka banget, seneng banget as a dancer, kayak aku merasa benar-benar diperhatiin. Dari awal kita dateng, kita dijemput sama bus, terus kita dikasih makan, itu semua bener-bener kayak terasa kita bener-bener diperhatiin banget. Aku merasa kayak bener-bener orang penting gitu yang di sana. Walaupun kita jumlahnya banyak, tapi tetap diperhatiin satu-satu, ditanyain kalian mau apa, kurang apa. Bahkan sampai pas itu kita pas di set sempet mungkin itu kan karena setnya ada di semacam set buatan gitu, jadi banyak kayu-kayu, terus ada banyak paku gitu. Kita sempet ada beberapa anak yang kena, jadi kayak kena dikit sih, kenanya nggak seberapa. Cuman mereka care-nya tuh sampai dibawain Hansaplas, bawain P3K gitu, bawain betadine. Jadi kayak wow, aku sampai kayak kaget sendiri. Soalnya kayak biasanya kalau aku project sendiri mau seluka apapun ya udah kayak biarin. Tapi kalau sama mereka aku merasa diperhatiin lah. Lebih kayak pokoknya tanya terus, kita pasti siaga. Jadi semua tim selalu siaga. Paling wow menurut aku itu kayak ngelihat tim kameramen. Selain kameramen yang di bawah, paling wow lagi itu di atas. Itu mereka naik sendiri, mereka manjat sendiri, mereka masang sendiri di atas. Itu kayak udah
profesional banget. Aku merasa kayak aku benar-benar di film gitu loh. Profesional banget timnya Rewind. Ditembaki sama Money Heist itu kita jadi Squid Game. Sebenarnya kalau misalnya secara detail di breakdown itu kemarin habis ngobrol sama Cenatia itu, kalian lihat kostumnya di sini itu ada jumlah, dan itu jumlahnya tiap individu itu beda, dan jumlah individu itu melambangkan semacam followers, subscriber atau apapun itu. Jadi secara nggak langsung kita melambangkan kayak kreator kayak gitu. Dan di sana karakter kita tuh lebih kayak greedy, kayak serakah. Intinya kayak kita intinya mau ngerebut emas, nggak peduli orang lain sama sekali kayak gitu. Di adegan itu menurutku super challenging banget karena bener-bener semuanya bener-bener real. Kita ditiup angin itu beneran ditiup angin sama kipas angin sing gede banget, dan sampai kelilipan sampai apapun itu. Banyak yang memar-memar juga, tapi semuanya worth it setelah ngeliat hasilnya. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, keren juga, dan prosesnya bener-bener banyak challenge, tapi semuanya worth it. Bahkan sampai hari H shoot itu ada banyak sekali impromptu dan improvisation yang kita lakukan. Contoh misalkan kemarin ada adegan kayak Squid Game ngebanting Money Heist. Itu impromptu. Jadi kayak ini siapa nih? Jadi langsung Chandra langsung pilih. Oke, kamu aja gini. Itu lumayan lucu guys. Jadi kalau dance itu kan pebasket sombong kan tingginya lumayan ya, sama badannya juga gede. Nah, saya kecil gitu. Saya bilang lah dia kecil kayak gitu. Jadi ya udah. Tapi ya tetap diakalin sama Bapak Chandra, jadi dari angle, dari segala macam sisi, dan keren banget. Part kita lumayan banyak dan lumayan krusial, jadi pengambilannya pun juga lumayan tricky banget. Ya menantang, tapi aku yakin mereka bisa. Capek banget, tapi asik. Jadi capeknya kalah sama asiknya. Aku rasa mereka teman-teman dancer juga merasakan hal yang sama, teman-teman KBS. Menariknya lagi ini shout out buat teman-teman Surabaya yang sudah berkorban segitunya untuk bisa datang ke Jakarta. Karena kalau boleh share sedikit, mereka semua tuh kayak sedikit yang full time, kebanyakan mereka kerja, terus mereka harus berangkat dari Surabaya hari Jumat malam, terus selama 12-14 jam. Terus sampai di Jakarta itu Sabtu pagi, dan kita harus langsung latihan ke tempat latihan untuk bisa latihan bareng, dan melakukan video board, dan video board itu juga seharian. Kalau orang yang tidak dengan passion, aku rasa nggak mau melakukan ini, kayak dalam artian kayak ngapain gitu loh. Cuma mereka pun juga sangat excited untuk bisa ada di sini, untuk bisa terlibat dan untuk bisa berkarya di sini. Jadi shout out buat teman-teman Surabaya, buat hati dan dedikasinya. Karena kita tahu ini proyek yang memang tujuannya adalah untuk menginspirasi dan tujuannya untuk menjadi movement buat siapapun yang melihat. Akhirnya kita memutuskan untuk bekerja dengan industri yang lebih kecil. Jadi waktu itu aku ngajak HBS, Natia ngajak Invasion gitu. Ya, sampailah saat itu aku join di meeting yang berikutnya. Terus aku mengajukan proposal untuk bisa datang ke Surabaya untuk selama seminggu untuk mengerjakan demo untuk teman-teman initiator bisa lihat. Aku pulang ke Surabaya selama seminggu, jadi selama 5 hari itu aku ngerjain sama teman-teman Surabaya. Shout out buat teman-teman HBS Surabaya yang rela dan mau secara instan meluangkan waktunya. Kita kerja tiap malam, bahkan sehari latihan bisa 2 kali untuk menyelesaikan demo ini. Secara visual tuh membuka jalan. Oh, visualnya seperti ini, kita mentranslate-nya seperti ini. Mereka mau input seperti apa nih? Karena kita tahu nggak mungkin dengan seperti itu semuanya langsung jadi. Kayak prosesnya gampang banget. Secara visual udah ada, mereka ngeliat. Bisa dibilang mereka suka, tapi juga memang harus butuh adjustment dan penyesuaian untuk bisa menggambarkan ceritanya lebih lagi. Dan ya waktu ini aku datang ke meeting bersama initiator untuk bisa memperlihatkan demo ini, dan tadi Ferry Irwandi menangis.
Setelah visualnya terbentuk dan udah kelihatan mau jadi seperti apa, sekarang PR kita adalah menyesuaikan maunya seperti apa. Oh ini yang di-adjust seperti ini, oh ini maunya mending seperti ini terlalu rumit atau ini terlalu apa dan segala macam. Akhirnya begitulah, secara ide dan secara visual kita udah mulai menyamakan. Aku lebih bisa dibilang kayak lebih pede bekerja sama teman-teman yang di Surabaya. Kenapa? Karena kita udah kerjasama bertahun-tahun semenjak HBS berdiri, which is udah 12 tahun. Jadi kita selalu kerja bareng. Jadi akan memudahkan aku untuk bekerja dan meng-create piece ini kan. Dan aku tahu juga ini project gede banget, jadi aku nggak boleh setengah-setengah. Aku ingat tanggal berapa? Tanggal 20, yes 20 November kalau nggak salah. Ya itu adalah hari dimana kita ngelakuin video board. Jadi teman-teman Surabaya datang ke sini, datang ke Jakarta untuk bisa take video sama Chandra dan tim, sama Chandra Olion dan timnya. Ya, aku yakin mereka semua belajar dengan Rewind ini. Aku pun belajar banyak banget, bukan cuma dari director kita Chandra Olion, tapi dari semuanya, dari tim yang terlibat, semuanya merasa kayak wow. Ya, kalau aku personal aku puas, dalam artian kayak melihat feedback juga dari teman-teman yang lihat apa yang udah kita siapin, bukan cuma dari Chandra Olion dan tim initiator, tapi dari semuanya dari situ ngasih feedback ke apa yang udah kita siapin. Aku cukup puas dan aku kayak good job. Ya, ini pengalaman yang berharga sekali buat kita, buat aku dan buat tim aku, buat HBS. Karena salah satu goal aku juga adalah bisa membawa komunitas, dance komunitas untuk bisa level up, untuk bisa menunjukkan potensi yang kita punya, potensi yang mereka punya. Shout out buat semuanya, semoga semuanya buat penonton juga semuanya suka sama apa yang udah kita siapin. And thank you guys so much. Thank you buat teman-teman HBS semuanya, teman-teman Wars. Karena saat prosesnya kemarin pun aku juga tidak mengkoreoin ini sendiri, jadi mereka selalu ada di belakang aku, selalu nge-backing untuk bisa ngasih input, ngasih ide. Jadi nggak murni semuanya ada di kepala aku, tapi itu juga yang aku suka dari teman-teman HBS, teman-teman Wars FP Baksar, karena proses itu yang tidak kita punya kalau kita menganggap ini cuma sebagai job aja. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai salah satu bentuk kecintaan kita ke dance, sense itu akan keluar. We did it guys. Ya.